kinerja. Inilah yang menjadi salah satu aspek atau bukti pendukung untuk administrasi kepegawaian Bapak Ibu sekalian. Seluruh administrasi kepegawaian sebagaimana kita ketahui, salah satu bukti pendukungnya adalah SKP. Apalagi teman-teman kami yang menduduki jabatan fungsional. Jadi mohon untuk menjadi catatan, teman-teman yang menduduki jabatan fungsional sangat membutuhkan yang namanya dokumen SKP ini. Karena konversi angka kredit itu diperoleh dari predikat kinerja pada SKP. Jadi mohon untuk menjadi perhatian. Dan fokus untuk pembahasan hari ini, pagi hari ini kita fokuskan pada implementasi SIKEPO. Bukan teknis dari mengoperasikan SIKEPO, bukan teknis terkait dengan dokumen-dokumen yang apa yang harus disiapkan di 2023 niki. Lanjut. Baik, yang lanjutkan terkait dengan penggunaan sso.baliprof.go.id. Hal yang pertama kami sampaikan adalah saat ini .id. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak usah mengakses ke sikipu.baliprof.dev atau di SSO2. Tidak usah. Bapak Ibu tinggal mengakses sso.baliprof.go.id untuk Sikipu tahun 2024. Yang ulangi, mulai tahun 2024, Bapak Ibu silakan mengakses Sikipu yang baru melalui permasalahan yang saat ini terjadi adalah banyak rekan-rekan kita, para pegawai kita, yang tidak mengetahui username dan password sso.baliprof.go.id masing-masing. Jadi sebenarnya setiap pegawai itu sudah memiliki username dan passwordnya. Ketika Bapak Ibu mengakses, maka Bapak Ibu dapat terhubung ke beberapa aplikasi yang ada di SSO. Contoh simple, sudah pasti terhubung di SSO. Kedua, aplikasi absensi. Dan yang ketiga, e-sakip. Dan terakhir adalah Sikipu. Jadi dengan beralihnya ke sso.baliprof.go.id, maka Bapak Ibu hanya perlu mengingat satu username dan satu password. Oleh karena itulah, mohon dipastikan kepada setiap pegawai, utamanya para pegawai yang selama ini difasilitasi atau dibantu oleh rekan-rekannya. Entah rekan sesama PNS atau maupun rekan dan selama ini peroleh ketika kami turun ke lapangan ternyata teman-teman kita banyak yang difasilitasi oleh rekan-rekannya yang lain. Beruntung kalau rekan-rekan itu ternyata bisa mengingat semua username dan passwordnya. Ketika tidak, maka ini akan berimbas kepada penerapan dari beberapa aplikasi yang ada di sso.baliprof.go.id. Apalagi aplikasi yang digunakan itu berkaitan dengan masalah Bapak Ibu sekalian. Sikipu absensi ini berpengaruh kepada merupakan salah satu dari parameter untuk pemberian TPP. Nah, bagi Bapak Ibu, nah karena ini perwakilan termasuk juga ada yang secara individu, secara mandiri ikut. Bagi Bapak Ibu yang selama ini meminta bantuan atau difasilitasi kepada rekan-rekan yang lain, nah mohon untuk mengingat dan memastikan kembali username password ke sso.baliprof.go.id. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah ingat dan mohon kepada seluruh pejabat pengelola kepegawaian atau yang saat ini mengikuti Zoom, mohon juga diinformasikan kepada rekan-rekan yang lain di satu OPD-nya, satu UPTD-nya atau di satu sekolahnya bahwa mulai tahun 2024 seluruh aplikasi yang umumnya
sudah tergabung di SSO, seperti yang sampaikan tadi, Simpeg, absensi, Sakip, dan saat ini Sikepo itu di tahun 2024 sudah bisa diakses ke sso.baliprof.go.id. Itu yang pertama. Selanjutnya, yang perlu kami sampaikan terkait dengan progres input dari Sikepo. Untuk uji coba Sikepo ini seperti yang sampaikan tadi di awal, kurang lebih baru 5.800 orang yang menguji cobakan penyusunan SKP melalui aplikasi Sikepo. Kami belum melihat apakah itu sudah termasuk rencana aksi, umpan balik berkelanjutan, ataupun evaluasi kinerja. Yang jelas data yang sudah terekam di database kami sebanyak 5.800 orang. Kurang lebih masih sekitar 6.000 orang yang belum melakukan uji coba. Harapan kami ini tidak ada di UPTD, UPD, ataupun sekolah Bapak Ibu sekalian. Namun ketika melihat data, ternyata hampir di sebagian UPTD dan sekolah utamanya masih banyak yang belum melakukan uji coba. Sebagai gambaran umum atau informasi, Tiang sharekan beberapa data. Ini yang menunjukkan sudah melakukan uji coba, dan ketika ada data kosong atau nol, itu berarti di OPD itu atau UPTD itu atau di sekolah itu belum melakukan uji coba sama sekali. Contoh yang belum melakukan di UPT Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, UPT PPRB Kabupaten Badung, UPT Pengelolaan Air Limbah, UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan seterusnya. Jadi ini jumlah pegawai yang belum optimal melakukan uji coba kalau melihat dari jumlahnya. Kecuali mungkin jumlah pegawai di UPD tersebut memang jumlahnya relatif sedikit. Nah, bagi UPTD yang datanya ditampilkan di layar, mohon untuk lebih intens mengingatkan kembali kepada rekan-rekannya. Kami pun sebagai OPD leading di BKP SDM, kami tidak henti-hentinya untuk selalu mengingatkan. Pada setiap apel, kami selalu menyampaikan kepada rekan-rekan kami di BKP SDM untuk melakukan uji coba. Apalagi teman-teman kami di OPD atau UPTD dan sekolah yang notabene mungkin perlu waktu, perlu kesempatan untuk bisa melakukan diskusi. Kami yang notabene sebagai OPD leading ya tidak henti-henti untuk melakukan penyebarluasan informasi atau mengingatkan, dan mohon kepada rekan-rekan yang lain, kepada pejabat pengelola di OPD yang lain untuk selalu mengingatkan. Ini sebagai gambaran data yang ada. Selanjutnya, ini sudah mulai menanjak jumlah pegawai yang melakukan uji coba. Silakan dibaca, siapa tahu ternyata ada. Ini semakin banyak dan kami berikan apresiasi seperti halnya sosialisasi yang awal kami sampaikan pada saat bincang santai. Kami mengapresiasi pada teman-teman kami yang sudah melakukan uji coba ini dengan optimal. Contohnya Rumah Sakit Bali Mandara, Rumah Sakit Bali Mandara, Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, Inspektorat Kesehatan, termasuk juga BKP. Jumlah OPD dengan jumlah pegawai yang relatif banyak sudah melakukan uji coba. Harapan kami teman-teman di OPD yang lain termasuk UPTD juga bisa memaksimalkan waktu yang ada. Lanjut untuk di sekolah-sekolah, karena jumlah sekolah relatif banyak, tentu memang perlu usaha ekstra bagi teman-teman kami di Dinas Pendidikan. Oleh karena itulah kami juga berupaya untuk membantu membagi beban teman-teman dinas sehingga implementasi tidak berjalan dengan baik. Per umum
seperti yang saya sampaikan tadi, kemungkinan teman-teman dengan implementasi dari Sikepu ini. Yang kedua, mungkin tergantung dari pegawai lain atau temannya atau rekannya yang selama ini memfasilitasi. Jadi kami tegaskan kembali, implementasi Sikipu 2024 tidak sesederhana Sikipu yang saat ini sedang berjalan. Yang ulangi, implementasi Sikipu tahun 2024 tidak sesederhana implementasi Sikipu yang berjalan saat ini. Kalau misalnya Bapak Ibu, rekan-rekan yang meminta bantuan atau difasilitasi kepada rekan yang lain, apalagi rekan itu memfasilitasi beberapa orang, mohon dengan sangat mulai saat ini ambil alih, mulai dengan mandiri, karena ini berkaitan dengan masa depan Bapak Ibu sekalian. Masa depan dalam artian urusan perut Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai nanti ketika ada masalah, ketika ada kendala, menyalahkan si A, menyalahkan si B, komplain ke BKP SDM, jangan sampai seperti itu. Karena kita sudah mewanti-wanti dari awal. Nah, dari rekap ini menunjukkan dari SLB 1 Tabanan, SMA Negeri 1 Tegalalang, SMA Negeri 12 Denpasar, SMA Negeri 3, sampai ke SMK 2 Kintamani itu masih kosong. Berarti sama sekali belum melakukan uji coba. Entah belum sempat, entah tidak tahu caranya, atau belum terinformasi. Kalau yang sudah ada satu-satu minimal berarti sudah ada pegawai yang mengetahui tata caranya. Nanti satu orang ini bisa memberikan informasi kepada rekan-rekan yang lain. Harapan kami, pejabat pengelola ini tentunya harus paling tahu, paling paham. Sumber informasi pertama kepada rekan-rekan di satu sekolahnya adalah Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, ketika memang terkendala secara sistem, terkendala memang bukan karena tahapan, itu baru bisa dikomunikasikan ke BKP SDM Provinsi Bali, admin kami. Ketika masih pada tahapan penyusunan, silakan Bapak Ibu melihat tutorial. Itu sudah lengkap, seluruh tahapan tutorialnya sudah jelas. Nanti ketika ada permasalahan, pertanyaan, kami akan arahkan ke tutorial. Jadi kita tidak menanggapi secara langsung, merespon langsung, kecuali itu permasalahan teknis, permasalahan di sistem. Tapi kalau sudah masalah tahapan, kami arahkan ke tutorial atau panduan yang sudah kami siapkan. Ini yang ada di sekolah yang lain, jadi sudah mulai meningkat. Lanjut, karena saking banyaknya sekolah, jadi kami juga mengapresiasi kepada teman-teman kami yang sudah melakukan uji coba, dan semoga ini sebenarnya juga membantu Bapak Ibu sekalian pada saat nanti diimplementasikan di tahun 2024. Memang dari beberapa sekolah juga meminta pendampingan kepada kami karena dari mereka juga melakukan kegiatan workshop sehingga kami diminta memfasilitasi untuk melakukan pendampingan. Nah, pada saat pendampingan itu ya seluruh pegawai yang adanya di sekolah-sekolah juga sempat melakukan uji coba sekaligus mempraktekkan bagaimana tahapan-tahapan dalam penyusunan SKP melalui aplikasi Sikipu yang baru. Jadi ini kondisinya Bapak Ibu nggih. Malah teman-teman kami yang paling jauh juga yang paling banyak melakukan uji coba. Contoh SMK 1 Singaraja, SMK 2 Singaraja, SMK 1 Susut, dan seterusnya. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kami di OPD yang utamanya sudah melaksanakan uji coba. Sebagian besar pegawainya uji coba. Bagi yang belum, mohon dengan sangat untuk diingatkan kembali. Jadi masih tersisa waktu lagi beberapa hari untuk melakukan uji coba. Jangan sampai Bapak Ibu disalahkan karena entah belum mengingatkan, entah belum menginformasikan atau lainnya. Dengan kita bersama Bapak Ibu. Dan kami juga sudah berkomitmen dengan teman kami di Kominfo melalui tim terkait beberapa permasalahan yang diakibatkan oleh individu masing-masing pegawai bukan karena sistem. Jadi kita tidak memfasilitasi entah perbaikan, entah penyesuaian dan lain sebagainya.
Jadi ini sudah kesepakatan kami rapat dengan tim SPBE dari Dinas Kominfo terkait dengan beberapa penerapan aplikasi, tidak hanya Sikepo termasuk juga kehadiran dan lain sebagainya. Itu perlu menjadi hal yang diketahui oleh kita bersama. Lanjut poin pembahasan berikutnya. Jadi tidak banyak yang Tiang sampaikan. Pembahasan berikutnya terkait dengan penggunaan Sikepo Support. Jadi untuk mempermudah diskusi, mempermudah komunikasi, rekan-rekan kami sudah menyediakan fasilitas Sikepo Support. Ini dimaksudkan untuk mempermudah teman-teman berdiskusi, menanyakan permasalahan terkait dengan penerapan aplikasi Sikepo. Namun sayangnya, memang ada beberapa rekan-rekan yang sudah menggunakan layanan Sikepo Support ini dengan sesuai dengan arahnya, sesuai dengan tujuannya. Namun ada beberapa rekan kami yang mungkin entah uji coba atau mungkin sekedar iseng atau lagi gabut mungkin ya. Ternyata menggunakan Sikepo Support hanya sekedar untuk hai, halo, tes, dan lain sebagainya. Nah, bagi rekan-rekan semua yang sudah bergabung dalam Zoom hari ini, mohon diinformasikan terkait dengan layanan Sikepo Support ini kita maksudkan untuk memberi wadah bagi teman-teman semua ketika ada permasalahan silahkan gunakan layanan ini. Ketika pun ternyata belum direspon karena mungkin setelah jam kerja, silakan menginformasikan menggunakan layanan yang lain, entah WA atau melalui subag kepegnya dan lain sebagainya. Jadi layanan Sikepo Support ini ada di pojok kanan bawah. Silakan Bapak Ibu memanfaatkan ketika memang ada permasalahan-permasalahan yang ditemui. Hal yang perlu kami sampaikan juga saat ini adalah Sikepo di 2024 ini tidak sesederhana yang berjalan saat ini. Karena di Sikepo 2024 itu dilakukan secara berjenjang. Ada keterkaitan antara atasan dengan bawahan. Bapak Ibu sekalian tidak bisa menyusun SKP melalui aplikasi Sikepo kalau tidak didahului oleh penyusunan SKP dari atasan langsung. Notifikasi ini, informasi ini sudah kami informasikan ketika Bapak Ibu login ke sikepo.baliprop.go.id, ke Sikepo yang baru nih, ketika login ke Sikepo yang baru. Jadi di sana di awal sudah ada pengumuman bahwa penyusunan SKP itu harus diawali oleh penyusunan SKP atasan langsung. Ketika itu sudah disusun, baru Bapak Ibu bisa menyusun SKP Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, ketika SKP sudah disusun, tidak serta-merta SKP Bapak Ibu ini langsung menjadi SKP yang disetujui. Harus ada verifikasi, harus ada validasi dari atasan langsung. Jadi harus ada keaktifan dari Bapak Ibu sekalian untuk mengingatkan atasannya memverifikasi, validasi terhadap SKP yang sudah Bapak Ibu susun. Atasan langsung sekarang memiliki beban yang lebih banyak. Tidak hanya memvalidasi, memverifikasi rencana aksi yang Bapak Ibu susun dan kinerja yang Bapak Ibu laporkan. Kondisi saat ini ketika Bapak Ibu menginput kinerja pelaporan harian itu otomatis terbaca sebagai sebuah kinerja pada rekap TPP Bapak Ibu. Contoh, kalau misalkan target Bapak Ibu 10 dalam 1 bulan. Ketika Bapak Ibu melaporkan saat ini di Sikepo saat ini melaporkan 10 kinerja, otomatis dia terbaca 100% pada rekap TPP. Di 2024 ketika Bapak Ibu memiliki target 10, melaporkan kinerja 10, tidak otomatis rekap TPP Bapak Ibu dari aspek kinerja 10 terbaca 100%. Tidak otomatis. Ini harus diverifikasi, divalidasi oleh atasan langsung. Kenapa konsep ini kami
lakukan karena selama ini juga kita diminta kepastian oleh pemerintah terkait, dalam hal ini dari BKN selaku instansi pembina. Jadi akuntabilitas terhadap laporan kinerja kita ini masih perlu diperkuat lagi. Jadi disinilah peran atasan langsung untuk memastikan apakah memang benar pekerjaan yang dilakukan oleh rekan-rekan itu sesuai dengan kondisi real di lapangan. Karena yang mengetahui ini adalah atasan langsung Bapak Ibu sekalian. Ketika tidak, maka otomatis itu bisa ditolak dan tidak dianggap sebagai sebuah Dikirim kinerja. suratnya. Aduh, sih buat apa? Yang lanjutkan, ketika kinerja Bapak Ibu telah dilaporkan setelah updating data SKP ke Simpeg. Jadi ini juga perlu kami sampaikan, apa kaitannya dengan Sikipu? Nanti Sikipu di 2024 harus disusun melalui SKP di tahun 2024 harus disusun melalui aplikasi Sikipu. Ketika itu sudah disusun, Bapak Ibu cetak, tanda tangani, update ke Simpeg. Kenapa perlu ke Simpeg? Jadi perlu kami informasikan bahwa Simpeg saat ini sudah terintegrasi dengan SIASN, Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara dari Badan Kepegawaian Negara. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa SKP menjadi salah satu instrumen pendukung administrasi kepegawaian Bapak Ibu, termasuk salah satunya untuk
Namun dengan adanya SE pejabat penilai kinerjanya adalah langsung ke eselon 3. Tapi kalau masih ada eselon 4, maka atasan langsungnya adalah eselon 4. Nah, untuk mempermudah sebagai gambaran, atasan langsung eselon 2 adalah gubernur. Atasan langsung eselon 3 adalah eselon 2. Atasan langsung eselon 4 adalah eselon 3. Atasan staf adalah eselon 4. Jadi ini konsep sederhana yang dari dulu memang sudah kita pahami bersama. Nah, bagaimana halnya dengan teman-teman yang sudah mengalami penyetaraan? Apakah itu dianggap sebagai atasan langsung? Selama tidak ada penunjukan dan pendelegasian, maka atasan langsung adalah pejabat struktural yang masih aktif. Oleh karenanya, untuk atasan langsung yang nantinya akan tercantum di SKP Bapak Ibu itu adalah pejabat struktural yang masih aktif. Beda halnya dengan penanggung jawab. Kalau penanggung jawab ini hanya ada berada di sistem di Sikepu, tidak ada muncul di SKP yang Bapak Ibu print nantinya, SKP yang Bapak Ibu cetak. Tapi penanggung jawab ini adalah atasan langsung pegawai atau pejabat lain yang diberikan kewenangan untuk melakukan verifikasi, validasi terhadap tahapan manajemen kinerja. Jadi mohon dibedakan, atasan langsung ini adalah pejabat struktural yang masih aktif yang menjadi atasan Bapak Ibu sekalian. Itu atasan langsung. Dan pejabat ini akan tercantum dalam SKP Bapak Ibu sekalian. Untuk penanggung jawab, ini khusus hanya ada di sistem di Sikepo. Ini merupakan atasan langsung atau pejabat lain yang diberikan kewenangan untuk melakukan verifikasi, validasi dalam tahapan manajemen kinerja. Entah verifikasi penyusunan SKP, verifikasi penyusunan rencana aksi, maupun verifikasi pelaporan kinerja Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa saja atasan langsung itu sekaligus sebagai penanggung jawab, bisa saja berbeda antara atasan langsung dengan penanggung jawab. Contoh sederhana, atasan langsung eselon 3 adalah eselon 2. Tapi penanggung jawab adalah eselon 3 itu sendiri. Contoh lain, eselon 4, atasan langsungnya adalah eselon 3, maka pejabat penanggung jawabnya adalah di eselon 3. Jadi sama antara atasan langsung dengan penanggung jawab. Lalu untuk staf bagaimana? Staf atasan langsungnya adalah eselon 4, penanggung jawab adalah eselon 4. Ketika tidak ada eselon 4, atasan langsungnya adalah eselon itu di eselon 4-nya. Untuk penanggung jawab, utamanya sebagai penanggung jawab.
Kenapa? Karena ini untuk membagi beban, mendistribusikan beban proses pelaksanaan verifikasi dan validasi. Jangan sampai teman-teman, Bapak Ibu atau atasan langsung terlalu direpotkan dengan proses tahapan verifikasi karena jumlah pegawai yang relatif sangat banyak. Oleh karena itulah, silakan surati ke kami, ke BKP SDM untuk penambahan rule pegawai yang ditunjuk sebagai penanggung jawab. Ini akan membantu atasan langsung tadi untuk mendistribusikan beban pelaksanaan verifikasi, validasi, tahapan manajemen kerja ini kepada pegawai-pegawai yang ditunjuk. Siapa saja pegawai yang ditunjuk? Tentunya adalah pejabat yang diberikan kewenangan. Dalam hal ini adalah pejabat-pejabat yang sebelumnya mengalami penyetaraan ke jabatan fungsional. Jadi beliau-beliau ini bisa ditunjuk sebagai penanggung jawab untuk pelaksanaan verifikasi manajemen kinerja tadi. Jadi ini juga bisa membantu meringankan beberapa tahapan yang harus dilakukan di Sikepo tahun 2024 ini. Nah, lalu ada juga pertanyaan, bagaimana penetapan atasan langsung maupun penanggung jawab bagi ASN yang ditugaskan? Contoh, P3K yang direlokasi. Jadi tiang ulangi, ada sebanyak 100 sekian orang P3K yang direlokasi. Mohon koreksi kalau salah nih. Jadi kalau tidak salah ada 100 sekian orang P3K yang direlokasi. Jadi direlokasi ini teman-teman kita ini ditugaskan di sekolah di luar sekolah induknya. Contoh, sekolah induknya sebenarnya di SMA 1 Singaraja. Ternyata direlokasi ke SMA 1 Denpasar. Nah, maka siapa atasannya, atasan langsungnya, dan siapa penanggung jawabnya? Atasan langsung dari pegawai yang direlokasi ini adalah pejabat yang ada di SMA 1 Singaraja. Sesuai status induknya. Lalu penanggung jawabnya adalah pejabat atau kepala sekolah yang ada di SMA 1 Denpasar, tempat di mana dia ditugaskan. Karena yang mengetahui kinerja yang bersangkutan, yang menilai kinerja yang bersangkutan tentunya adalah pejabat yang ada di SMA 1 Denpasar karena bekerja di sana. Tapi penyusunan SKP-nya, status dan atasan langsung yang tercantum dalam dokumen SKP itu adalah pejabat yang ada di SMA 1 Singaraja sesuai status induknya. Termasuk juga teman-teman kita di UPTD ada informasi bahwa jabatannya A ternyata ditugaskan di posisi bidang atau seksi B. Sehingga atasan langsungnya adalah di bidang atau di seksi A, namun penanggung jawabnya adalah di seksi B. Ini juga merupakan implementasi dari SK tim kerja. Jadi sistem kerja yang agile, yang lincah. Jadi kalau Bapak Ibu terlibat dalam tim kerja, ya seperti ini konsepnya. Atasan langsungnya si A, penanggung jawabnya si B. Si A adalah tempat status induk Bapak Ibu sekalian, si B adalah tempat di mana Bapak Ibu bekerja, melaksanakan pekerjaan. Jadi ini adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan kepada kami selaku leading untuk implementasi dari manajemen kinerja ataupun aplikasi Sikepo nantinya. Untuk penanggung jawab bagi eselon yang terbatas sudah kami informasikan. Contoh misalkan juga di Dinas Perizinan Terpadu, di sana hanya ada satu eselon 3, sedangkan pegawai di sana juga lumayan banyak. Nah, bagaimana pendistribusian untuk membagi beban tanggung jawab terhadap pelaksanaan verifikasi validasi? Maka silakan dari PTSP bersurat kepada kami di BKP SDM. Kalau nggak salah, teman kami juga sudah menindaklanjuti dan menunjuk siapa-siapa yang ditugaskan sebagai penanggung jawab. Jadi contoh bisa saja adalah pejabat administrator yang kemarin mengalami penyetaraan sebagai dampak dari penyederhanaan birokrasi sesuai tingkat lanjut
Pergub 7 kalau tidak salah ya. Jadi ini kondisi-kondisi yang ada saat ini. Dan harus terimplementasi ketika Bapak Ibu melaksanakan atau menguji cobakan di aplikasi Sikepo. Jadi secara umum itu yang bisa kami informasikan. Sekali lagi, kami tidak menyampaikan lagi teknis aplikasi Sikepo itu seperti apa, karena kita sudah melakukan beberapa kali pendampingan, menyediakan waktu untuk uji coba, turun ke OPD-OPD, dan tutorial sudah lengkap. Tutorial baik bagi individu, baik selaku atasan langsung maupun selaku penanggung jawab, tutorialnya sudah ada. Ketika ada permasalahan, menurut saran kami, dapat kami sarankan, silakan terlebih dahulu cermati, dalami, ikuti tutorial yang sudah kami siapkan. Ketika masih terkendala, silakan komunikasikan kepada para pejabat pengelola kepegawaiannya. Jadi Bapak Ibu pejabat pengelola kepegawaian merupakan perpanjangan tangan kami yang ada di OPD. Ketika masih terkendala, utamanya terkendala sistem, terkendala di aplikasi, silakan manfaatkan layanan Sikepo Support. Atau mungkin bisa menggunakan media WhatsApp, menghubungi via telepon, silakan. Selama itu terkendala dalam tahapan manajemen kinerja, penyusunan SKP, validasi, verifikasi, penilaian, dan lain sebagainya, kami akan arahkan ke tutorial atau panduan yang sudah kami siapkan. Dengan pemberian informasi ini, kami juga membagi beban. Mohon maaf sebelumnya, kami membagi beban ini kepada Bapak Ibu sekalian. Dan kepada Bapak Ibu, tolong informasi ini tidak hanya terputus di sini, tapi diinformasikan kembali kepada rekan-rekan yang ada di OPD-nya. Seperti yang saya sampaikan, ketika Bapak Ibu menolong orang lain, maka ibaratnya Bapak Ibu menolong diri sendiri. Kenapa? Karena nantinya yang akan disibukkan ataupun yang akan diringankan adalah Bapak Ibu sekalian. Muara pertama ketika ada permasalahan, ada pertanyaan, otomatis akan ditanyakan ke kepegawaian di OPD masing-masing. Nah, nanti dari OPD atau kepegawaian tentu harus bisa merespon, memberikan jawaban solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pegawai. Beruntung kalau permasalahan itu halnya sifatnya terkait dengan tahapan-tahapan atau mekanisme yang sudah ada. Jangan sampai permasalahan yang ditemui adalah permasalahan di sistem yang baru diketahui ketika Sikepo ini sudah running, sudah berjalan. Ketika permasalahan di sistem atau di aplikasi yang baru diketahui ketika ini sudah berjalan di 2024, tentu penyelesaiannya butuh waktu. Dan kami tidak berharap penyelesaian itu ternyata lewat dari bulan berjalan sehingga menghambat pembayaran TPP Bapak Ibu. Itu yang tidak ingin kita hadapi bersama. Kalau ternyata permasalahan hanya sebatas teknis tahapan seperti apa, pelaporan seperti apa, itu otomatis sudah bisa terjawab dan Bapak Ibu bisa menginformasikan kepada rekan-rekan Bapak Ibu yang lain. Jadi secara umum itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Nanti informasi ini juga akan kami sharingkan kembali sehingga Bapak Ibu mengetahui oh bahwa di UPD saya, di UPTD saya baru terekam sekian orang yang sudah melakukan uji coba. Atau juga di sekolah Bapak Ibu sekalian. Jadi kurang lebih hampir 50 menit yang menyampaikan informasi ini. Semoga tidak hanya sebatas informasi, tapi juga sekaligus ajakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa menyesuaikan, mengajak teman-temannya yang lain untuk melakukan uji coba ini. Dan memaksimalkan sisa beberapa hari di tahun 2023 ini untuk melakukan uji coba.
Sekian yang bisa Tiang sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selanjutnya kami akan persilakan waktu untuk diskusi Bapak Ibu nggih, karena ini sifatnya agak sensitif, jadi kami menyediakan waktu juga untuk melakukan diskusi yang tentunya dipandu oleh rekan kami Ardi. Nah, nanti untuk jawaban atau respon terhadap pertanyaan kami dibantu oleh tim rekan-rekan kami. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat kami persilahkan kepada rekan Ardi untuk memandu jalannya diskusi. Sebelumnya Tiang akhiri dengan Pramo Santi, Om, Santi, 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 Om, Rahayu Sarang Sami. Om, Terima kasih. Santi, Santi, Om. Rahayu. Silakan rekan Ardi untuk melanjutkan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Kabid. Luar biasa sekali penyampaian dari narasumber kita Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu tadi mencermati dan mencatat banyak sekali poin-poin penting yang harusnya menjadi informasi tambahan untuk kita semua. Baiklah, seperti yang disampaikan oleh Kabid Bapak Ibu. Tapi saya tegaskan terlebih dahulu, kita akan diskusi dalam koridor implementasi Sikepo saja nih, jangan kemana-mana. Kita fokus pada implementasi Sikepo, tapi kendala Bapak Ibu, apa permasalahannya silakan ditanyakan, akan dijawab oleh tim kami, tim DKD. Baik, kesempatan pertama mungkin saya berikan, sesi pertama maksud saya akan saya berikan kepada tiga penanya pertama. Mungkin di sini saya tunjuk satu perwakilan OPD dan 2 sekolah. Yang pertama mungkin bisa dari SMK Balimandara, perwakilan OPD bisa dari Bapeda Bali, dan perwakilan sekolah mungkin pertama dari SMK 1 Tembuku. Yang lainnya kalau masih ada waktu kami akan berikan sesi lagi. Kita fokuskan kepada 3 pertanyaan pertama terlebih dahulu. Baik, silakan kepada SMKN Balimandara. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ardi. Selamat siang Pak Pance. Selamat siang juga buat teman-teman semua. Nah, untuk SMKN Balimandara, kami sudah melakukan uji coba sampai dengan persetujuan atasan untuk SKP-nya. Mungkin masih menjadi pertanyaan mungkin untuk guru-guru semua, karena kami guru-guru kan dihapus butir-butir kegiatannya. Sehingga untuk saat ini, yang masih bingung teman-teman guru itu adalah deskripsi dari indikator kegiatan ini. Apakah boleh kita mengacu dengan butir kegiatan yang lama ditambah dengan penugasan dari Bapak Kepala Sekolah? Contoh misalnya, ini dalam 1 tahun itu ditunjuk sebagai Ketua Panitia HUT atau Ketua Panitia PPDB. Dalam 1 tahun itu kami akan merencanakan di bulan Desember atau bulan Juli gitu. Apakah boleh itu dimasukkan ke dalam butir kegiatan? Kemudian untuk deskripsinya apakah boleh masih menggunakan butir kegiatan lama? Untuk uji cobanya kami berjalan lancar, belum menemukan kendala sama sekali. Terima kasih Pak Ardi. Waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari rekan SMK Balimandara. Jadi teman-teman di sana bertanya terkait rencana hasil kerja. Jadi kami tampung dulu nih, Sekarang kami berikan kehormatan kepada OPD yang diwakili oleh Bapeda Bali. Silakan teman-teman dari Bapeda. Izin, apakah suara didengar? Jelas nih, jelas. Tiang hari dari Bapeda Provinsi mau bertanya masalah untuk atasannya, karena untuk tahun 2023 kemarin di Bapeda ada yang naik pangkat, yang ke-3C, ke-3D, tapi atasannya masih
3B. Nah, yang kayak itu ditolak kemarin sama BKN untuk 2023. Nah, untuk 2024, untuk yang staff yang bawah, yang pangkatnya di atas dari atasannya yang struktural, apa bisa dinaikkan langsung ke kabit atau gimana gininya untuk mohon kepastian gininya. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya dari teman-teman Bapeda. Jadi terkait kepangkatan di dalam penilaian SKP. Baik, kehormatan ketiga kami berikan kepada SMK Negeri 1 Tembuku, perwakilan sekolah. Silakan Ibu. Terima kasih atas waktunya Bapak. Saya perwakilan dari SMK 1 Tembuku. Pertanyaan yang akan saya sampaikan sudah tadi diwakili dan ada beberapa hal yang akan saya tanyakan lagi Pak. Nah, masalah yang pertama masalah rencana aksi. Nah, di masalah rencana aksi, pembuatannya itu apa bisa per bulan atau harus per tanggal Pak rencana aksinya? Yang kedua itu nanti untuk bukti Pak, untuk bukti di dalam pencapaian rencana aksi itu harus berupa dokumen atau boleh berupa foto saja. Nah, cuman itu yang bisa saya sampaikan Pak hari ini. Mungkin nanti saya akan bertanya lebih lanjut kepada Bapak. Terima kasih atas waktunya. Dan waktu saya kembalikan lagi kepada Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu. Jadi SMK Setombuku ada 2 pertanyaan terkait rencana aksi dan bukti dari penginputan capaian rencana aksi. Baik, Bu, saya ulangi, baik pertanyaan tersebut akan dijawab oleh tim dari BKD Provinsi Bali. Pertama diberikan kehormatan kepada Bapak Putu Wiryo untuk menjawab pertanyaan pertama, yang itu terkait dengan rencana hasil kerja. Apakah harus sesuai dengan butir-butir angka kredit? Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar ya? Baik, jadi terkait pertanyaan dari SMA Bali Mandara ya tadi. Terkait dengan hasil kerja. Jadi apa yang harus diisi? Apakah bisa dengan butir-butir seperti itu ya poinnya? Jadi poinnya adalah kita harus keluar dari bahasa butir-butir angka kredit ya. Jadi hasil kerja itu adalah apa hasil dari pekerjaan yang akan kita lakukan seperti itu. Bukan lagi kita terpaku pada butir-butir angka kredit yang kemarin waktu menyusun lupa. Jadi yang di SKP ini adalah poinnya adalah hasil pekerjaan Bapak Ibu. Misalkan saya contohkan seperti ini. Kepala sekolahnya misalkan ingin membuat rumah. Terus Bapak di bawahnya staf-stafnya misalnya ada disuruh membuat kamar mandi, ruang kamar tidur seperti itu. Jadi hasil pekerjaan Bapak Ibu tentunya adalah hasil dari kepala sekolah misalnya terbangunnya sebuah rumah yang nyaman seperti itu misalkan. Terus dari Bapak Ibu diturunkan ke Bapak Ibu tentunya misalkan membuat kamar yang nyaman, membuat kamar mandi yang nyaman seperti itu. Jadi itulah hasil namanya hasil pekerjaan ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan lagi aktivitas nanti dibuat di sana misalkan mengaduk semen seperti itu tuh bukan hasil pekerjaan tapi proses atau aktivitas itu nanti jatuhnya di rencana aksi. Jadi di rencana aksi nanti dimasukkan untuk proses-proses dalam mencapai dari hasil pekerjaan Bapak Ibu. Oke, sampai sini mungkin bisa dipahami ya bahwa hasil kerja itu beda dengan aktivitas yang Bapak Ibu lakukan. Proses aktivitas itu nanti ada di rencana aksi. Hasil pekerjaan itu adalah apa yang Bapak Ibu ingin capai dalam mendukung kinerja dari atasan seperti itu. Itu poinnya ya. Ya, semoga bisa diterima. Saudara Adi, mana? Pertanyaan yang nomor 2, apa dari Bapeda, apakah boleh yang untuk naik pangkat dinaikkan pejabat penilai kinerjanya? Karena kemarin ditolak oleh BKN. Oke,
terkait dengan pertanyaan dari Bapeda, sebenarnya kan di Permenpan 6 itu poinnya adalah atasan langsung adalah minimal pejabat pengawas. Minimal adalah pejabat pengawas atau yang mendapat pendelegasian wewenang. Jadi sebenarnya secara SKP itu tidak masalah, namun ada perka BKN yang menghambat untuk proses tersebut. Jadi perka BKN itu mungkin menyatakan poinnya adalah bahwa atasan atau yang menilai, pejabat menilai itu golongannya tidak boleh lebih kecil daripada yang dinilai, seperti itu. Jadi perka itu belum sampai saat ini belum dicabut, sehingga bagi yang ingin naik pangkat kami sarankan mencari pejabat penilai kinerja yang pangkatnya lebih tinggi. Bagi yang naik pangkat, tapi bagi yang tidak ada proses naik pangkat bisa memilih atasan yang entah golongannya lebih kecil atau setara, seperti itu. Biar untuk memudahkan Bapak Ibu, jangan sampai nanti gara-gara memilih atasan yang lebih tinggi, misalkan langsung ke kepala dinas atau kepala badannya, sehingga membuat sulit Bapak Ibu untuk proses, misalkan meminta tanda tangan atau proses validasi di Sikipo nanti. Mungkin itu poinnya ya. Terus yang ketiga dari SMK 1 Tembuku terkait dengan rencana aksi. Benar ya, rencana aksi dan bukti dukungnya seperti itu ya. Bukti dukungnya seperti apa? Jadi kalau di bukti dukung itu sebenarnya kan kami mintanya cuma Google Drive. Jadi nanti itu tergantung atasan masing-masing ya. Jadi atasan Bapak Ibu memintanya nanti apakah berupa foto, apakah berupa dokumen. Nanti Bapak Ibu kami sarankan menyimpan semua hasil bukti dukung itu di sebuah link Google Drive, sehingga diharapkan nanti Bapak Ibu lebih aman file-filenya. Misalkan Bapak Ibu cuti atau misalkan ada urusan di luar kantor yang dimana atasan membutuhkan file-file bukti dukung yang Bapak Ibu buat, sehingga Bapak Ibu cukup meng-share link Google Drive itu. Jadi seperti ini ya poinnya. Mungkin dari Pak Kabid ada tambahan? Pak, untuk rencana aksinya dibuat per bulan boleh atau per tanggal, Pak? Rencana aksinya. Oke, jadi untuk rencana aksi itu kan untuk saat ini kami mintakan sebenarnya sesuai dengan target, yaitu per bulan. Jadi misalkan Bapak Ibu membuat target dalam 1 bulan itu ada berapa? Ada 5 misalkan, berarti 1 bulan itu Bapak Ibu cukup melaporkan 5 target tersebut, seperti itu. Jadi saat ini kami belum sampai meminta harian. Jadi kalau mungkin di kabupaten lain atau di provinsi lain itu lebih saklek, Bu. Jadi ada yang mintanya sampai harian. Setiap hari Bapak Ibu harus membuat laporan seperti itu. Jadi saat ini kami mintanya per bulan. Terima kasih Pak, karena sudah diperingan kami dipakai per bulan. Terima kasih Bapak. Ya, mungkin dari Pak Kabid ada tambahan? Baik, mungkin sedikit tambahan kepada rekan-rekan terkait dengan dari SMK Bali Mandara ya, terkait dengan bahasa rencana kinerja, memang sepakat dengan apa yang disampaikan oleh rekan Wiryo. Intinya di SKP saat ini sesuai dengan Permenpan 6 tahun 2022 ataupun sebenarnya di Permenpan terdahulu, Permenpan 8 tahun 2021, bahasa SKP itu sudah bahasa pencapaian kinerja, bahasa hasil capaian kinerja. Jadi tidak lagi berupa bahasa aktivitas, berupa bahasa kegiatan, ataupun mungkin teman-teman kita di jabatan fungsional bukan bahasa butir kegiatan lagi. Tadi metaforanya sudah tepat, contohnya terciptanya rumah yang nyaman. Itu misalkan dari rencana kinerja dari atasan, lalu untuk teman-teman di bawah mengintervensi terciptanya kamar yang enak dan layak dihuni, misalkan seperti itu, terciptanya kamar mandi yang bersih dan harum misalkan. Nanti penjabaran pelaksanaan pekerjaannya, misalkan membersihkan kamar mandi, menaruh tong sampah, merapikan tempat tidur, itu nanti di rencana aksi. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh rekan Wiryo.
tadi juga sekilas yang dengar bahwa ketika kita ditunjuk sebagai ketua panitia misalkan seperti itu sebenarnya sudah bahasa di rencana aksi. Kalau dulu memang ada nilai butir kegiatannya. Tapi saat ini ketika Bapak Ibu ditunjuk sebagai panitia, ditunjuk melaksanakan tugas apa, hasilnya itu apa? Itulah yang dituangkan dalam SKP. Nanti secara detailnya dijabarkan di dalam rencana aksi. Yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah angka kredit Bapak Ibu merupakan konversi dari predikat kinerja SKP Bapak Ibu sekalian. Jadi tiang ulangi, angka kredit Bapak Ibu sekalian, khususnya teman-teman yang fungsional, merupakan konversi dari predikat kinerja SKP Bapak Ibu sekalian. Kalau predikat kinerja Bapak Ibu sangat baik, maka angka kredit Bapak Ibu adalah 150% kali koefisien angka kredit. Silakan dibaca per BKN 3 tahun 2023 atau mungkin kalau teman-teman sudah mengikuti sosialisasi dari rekan kami, Pak Agus Surya Darmo, mungkin sudah mengetahui bagaimana perhitungannya berapa angka kredit yang diperoleh. Ataupun kalaupun misalkan belum, silakan cek kanal YouTube-nya Pak Agus Surya Darmo. Dia menjelaskan secara detail terkait dengan perhitungan angka kredit, lalu konversi angka kredit itu seperti apa, bisa dilihat di sana. Dan yang menentukan predikat kinerja Bapak Ibu adalah dari evaluasi kinerja atasan. Evaluasi kinerja atasan dipengaruhi oleh umpan balik berkelanjutan. Jadi di sana rangkaiannya. Kenapa tadi kami sampaikan bahwa ini menjadi penting khususnya bagi teman-teman fungsional, mulai dari menyusun umpan balik berkelanjutan, menyusun evaluasi kinerja, karena inilah yang menentukan predikat kinerja Bapak Ibu. Ketika predikat kinerja Bapak Ibu baik, sangat baik, maka segitulah persentase dikali koefisien angka kredit, segitulah angka kredit yang akan Bapak Ibu terima. Bukan berdasarkan kalau dulu semakin banyak butir kegiatan, semakin banyak angka kredit yang bisa dikumpulkan. Kalau sekarang semakin bagus predikat kinerja Bapak Ibu, semakin tinggi angka kredit yang Bapak Ibu capai sesuai dengan jenjang jabatan Bapak Ibu sekalian. Jadi itu yang pertama. Lalu untuk yang dari Bapeda memang benar, kalau di SKP sebenarnya tidak ada menentukan bahwa atasan langsung itu pangkatnya boleh lebih rendah atau tidak. Tapi di aturan kepangkatan bahwa seorang bawahan tidak boleh melebihi pangkat atasan langsungnya. Di mana ini terlihat ya di SKP. Oleh karena itulah menyebabkan mungkin tidak hanya mungkin salah satu kasus yang ada di Bapeda, mungkin di OPD lain pun ada permasalahan yang sama. Untuk di SMK 1 Tembuku tadi juga sudah jelas. Lalu yang lupa tadi menyampaikan bahwa salah satu slide yang belum yang jelaskan terkait dengan penggunaan Sikepo yang saat ini berjalan. Jadi yang sebut aja Sikepo yang lama Jadi untuk Sikepo yang lama atau saat ini sedang berjalan, tetap Bapak Ibu gunakan sampai di Desember ini. Pastikan bahwa penginputan terakhir adalah di hari kerja. Kalau nggak salah di tanggal 29. Jadi di tanggal 29 terakhir Bapak Ibu bisa menginput Sikepo yang lama sebagai kinerja di tahun 2023. Jadi jangan sampai baru Bapak Ibu mengakses SSO, Bapak Ibu menguji cobakan Sikepo 2024, ternyata melupakan dari Sikepo yang saat ini berjalan. TPP Bapak Ibu sekalian di 2023 masih menggunakan Sikepo yang lama, yang saat ini sedang berjalan. Nanti setelah menginjak tahun 2024, baru Bapak Ibu silakan langsung mengakses sso.baliprof.go.id, silakan bukan lagi uji coba, tapi langsung implementasi dari Sikepo tahun 2024. Sekian tambahan, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada rekan. Baik, terima kasih jawabannya para narasumber. Kita lanjutkan kepada sesi pertanyaan yang nomor 2. Kehormatan pertama kami berikan kepada OPD Distan Pangan. Jadi kepada OPD silakan bertanya.
Mau tanya apa? Mute udah. Terima kasih Pak. Izin apa suara kami terdengar Pak? Jelas Ibu. Baik, pertanyaan saya tadi sepertinya sudah dijawab di sesi 1 walaupun saya belum menanya secara gamblang terkait dengan kami selaku fungsional hasil transformasi yang dalam kesehariannya kami bekerja itu ada beberapa yang ibaratnya saling silang. Jadi jabatan fungsional yang melekat di kami apa, yang kami kerjakan sehari-hari apa. Tetapi tadi sudah dijelaskan bahwa kita lepas dari butir-butir itu. Tetapi dalam penyusunan rencana aksi, apakah kami masih berpaku kepada butir-butir itu atau seperti apa untuk 2024 sehingga apa yang kami rencanakan ada outputnya untuk sebagai evaluasi daripada kegiatan yang sudah kami laksanakan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu ya. Kemudian pertanyaan kedua kami berikan kepada Bapak Iwayan Sucipto. Tadi Bapak kayaknya yang angkat tangan pertama kali. Silakan Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau ini aja sedikit karena ini kan saya lihat di tutorial itu umumnya secara umum gitu. Kalau boleh kami minta bantuannya. Mungkin ada yang bisa bikinin tutorial khusus untuk yang di sekolah gitu. Jadi mungkin kepala sekolah, mungkin guru gitu bagaimana bikin Sikeponya. Kalau mungkin biar kami bisa akses, kami bisa pelajari lebih dalam lagi. Itu aja harapannya, mudah-mudahan bisa dibantu oleh para pejabat di sana yang bisa bikin tutorial. Itu aja, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak Wayan, berarti lebih ke saran ya, saran untuk video ataupun SKP terkait teman-teman di sekolah. Baik, kemudian pertanyaan ya sekarang, pertanyaan yang nomor 2 saya berikan kepada SMA Negeri 1 Tampak Siring. Silakan. Selamat siang. Mohon izin suara kami bisa didengar Pak? Jelas Bapak, jelas. Yang ingin kami tanyakan, bagaimana dengan teman-teman kami yang pensiunnya pertengahan tahun Pak, umpamanya bulan Juli tahun depan. Apa SKP-nya itu 1 tahun, apa SKP-nya sampai dengan batas waktu bulan pensiun Pak? Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Bapak, kami tampung juga. Selanjutnya kepada teman-teman di SMA 6, silakan. Bapak yang dari SMA 6, silakan bertanya. Oke, terima kasih. Suara saya bisa didengar ya? Jelas Bapak. Oke, terima kasih. Katakanlah dari Sikepo yang 2024 itu ada katakanlah banyak dashboard di sana. Setelah yang baca ada 7 kayak nggak salah. Kemudian di dalam perencanaan kinerja, termasuk juga di dalam pelaksanaan kinerja, ada kalau nggak salah ada perubahan SKP, ada rubah rencana aksi dan sebagainya. Berarti SKP yang kita katakanlah buat itu bisa dirubah. Nah, kalau bisa dirubah itu kapan bisa dirubah? Apakah itu dalam tahun berjalan, bulan berjalan, apa sebelum diterapkan seperti itu? Kemudian terkait dengan katakanlah penanggung jawab dan atasan langsung. Nanti dalam pengusulan penanggung jawab itu kita bersurat ke dinas gitu ya. Siapa yang akan menilai siapa, termasuk juga saya yang menilai bawahannya gitu. Oke, terima
kasih. Itu aja yang saya tanyakan. Ada 2 poin ya. Perubahan SKP dan perubahan rencana aksi itu kapan bisa dilaksanakan? Apakah di pertengahan bulan berjalan atau bagaimana? Kemudian hak akses. Nggih. Yang lanjut terkait dengan hak akses itu berarti sebagai penanggung jawab ataupun atasan langsung kita mungkin bersurat ke BKPSDM siapa yang menilai siapa. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas para pertanyaan peserta. Jadi ada 3 pertanyaan sesi kedua dan 1 saran dari Pak Wayan Susipta tadi. Oleh sebab itu sekarang silakan kepada tim BKPSDM, kepada Bapak Putu Wiryo untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Aldi. Jadi saya langsung aja jawab nih terkait dengan pertanyaan di stand pangan, apakah fungsional penyetaraan dalam rencana aksinya masih memakai butir-butir angka kredit seperti itu tadi saya tangkapnya. Jadi sebenarnya dalam rencana aksi itu adalah proses apa saja untuk mencapai dari hasil pekerjaan kita. Seperti saya contohkan tadi, misalkan membuat rumah. Atasan kita adalah rencananya hasil kerjanya adalah membuat rumah. Atau misalkan Bapak Ibu ditugaskan untuk membuat sebuah kamar yang nyaman. Proses untuk membuat sebuah kamar yang nyaman itu apa saja? Misalkan di awal itu mencari tukang yang berpengalaman, seperti itu. Terus memberi bahan-bahan yang berkualitas, seperti itu namanya proses dalam mencapai hasil pekerjaan kita. Jadi silakan nanti disesuaikan dengan hasil kerja Bapak Ibu. Apa hasil kerjanya? Misalkan tersedianya dokumen keuangan. Untuk mencapai sebuah dokumen keuangan yang misalnya yang sesuai dengan ketentuan atau sesuai dengan peraturan undang-undangan, tentunya ada proses untuk mencapai dokumen keuangan itu. Misalkan di tahapan awal itu misalkan melakukan koordinasi dengan bidang-bidang seperti itu. Itu namanya proses untuk mencapai hasil pekerjaan Bapak Ibu. Mungkin itu poinnya, jadi tidak harus terkait dengan butir-butir angka kredit. Jadi rencana yang dibuat itu adalah proses untuk mencapai hasil pekerjaan kita. Pak Wirya, saya belum konfirmasi. Coba saya contohkan langsung, misalnya Pak Wirya. Misalnya Bapak Kepala Sekolah ingin kualitas pendidikan di sekolah kami itu berkualitas gitu. Nah, kami dari guru misalnya tersedianya laporan penilaian kinerja guru rata-rata baik gitu misalnya, atau melaksanakan proses pembelajaran dengan cara implementasi kurikulum merdeka gitu misalnya. Kira-kira sudah masuk seperti itu Pak Wirya? Sekarang begini, hasil pekerjaan, karena sebenarnya gini, yang lebih tahu tentang bagaimana hasil pekerjaan tentunya kan di sana, di masing-masing OPD. Jadi kita harus mengetahui dulu apa sih pekerjaan kita di OPD ini, di organisasi ini, tentunya itu ya. Jadi kepala sekolahnya mau membuat apa, itu yang pertama. Itu harus jelas dulu, kepala sekolah saya membuat apa nih. Jadi setelah kita tahu mau membuat apa, itu baru diturunkan nanti ke masing-masing staf di bawahnya, seperti itu. Jadi kalau masalah isi, nanti masalah isi apakah sudah benar seperti itu, tentunya di sana yang lebih tahu. Kalau kami diminta menilai, tentunya tidak punya kewenangan untuk seperti itu. Jadi itulah hasil pekerjaan Bapak Ibu. Jadi silakan, tentunya seperti saya contohkan tadi, dengan contoh yang real lah, contohnya membangun rumah dan membangun staf-stafnya membangun kamar dan kamar mandi seperti itu, diturunkan ke bawah untuk mencapai sebuah bangunan sebuah rumah yang nyaman seperti itu. Nanti logika tadi itu coba dibuat di kondisi pekerjaan Bapak Ibu. Seperti itu di alurnya ya. Jadi Bapak Ibu biar paham perbedaan antara hasil kerja dan aktivitas. Intinya kita di sekolah itu targetnya adalah hasil kerja dalam 1 tahun itu apa, nanti itu diimplementasikan atau di breakdown di setiap bulannya kan gitu jadinya Pak ya. Nanti saya hanya mau aja
rencana aksinya. Oke, oke. Oke, kalau gitu saya dari SMK Negeri Bali Mandara sudah paham, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Terkait dengan tadi di pangan, kira-kira sampun nggih bahwa rencana aksi tidak harus terkait dengan butir-butir, tapi bagaimana proses untuk mencapai hasil pekerjaan kita. Terus Pak Wayan Sucipto, terima kasih sarannya. Sebenarnya tutorial itu kami buat global agar tidak hanya karena sifatnya Japung sekarang tidak harus terkait dengan butir-butir kredit. Jadi pada intinya sama semua. Nggih. Terus dari SMK Izin Pak, dari dinas kami ingin menambahkan Pak, karena jabatan fungsional kami itu berbeda yang kami kerjakan sehari-harinya Pak. Jadi biar apa yang kami kerjakan itu tertuang di situ. Dengan demikian berarti jabatan fungsional yang kami emban, yang melekat pada kami itu tidak harus tertuang dalam rencana aksi ya Pak ya. Saya misalkan begini, contohkan saya sehari-hari, saya adalah analis prasarana dan sarana pertanian ahli muda. Tapi yang saya kerjakan saya di sini, saya merupakan tergabung dalam tim kerja penyuluhan pertanian, sehingga keseharian saya adalah melaksanakan kegiatan penyuluhan gitu. Padahal yang melekat di saya adalah analis PSP ahli muda, itu loh Pak maksud kami, sehingga antara rencana aksi dengan hasil dan untuk evaluasi ke depannya itu kita ngecun gitu Pak, itu maksudnya yang tadi saya sampaikan. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Ngurah untuk pertanyaannya. Oh nanti aja, oke. Demikian Pak, terima kasih. jadi begini Bu, Ibu sepertinya masih terpaku dengan pekerjaan Japung, butir-butir Japung ya, nggih. Jadi di butir-butir Japung itu mungkin saya harusnya A, B, C, D, E seperti itu. Sedangkan setelah di organisasi Bapak Ibu ditugaskan misalkan mengurus pekerjaan yang di luar butir-butir Bapak Ibu seperti itu. Jadi pada prinsipnya adalah SKP kita ke depan itu adalah mendukung kinerja organisasi. Jadi apa yang organisasi buat itu kita harus mendukung seperti itu. Jadi tidak harus terpaku dengan ini Japung saya terkait ini. Jadi saya harus mengerjakan poin-poin seperti ini, Bu. Jadi bukan seperti ini, Bu. Jadi saya harap Ibu jangan terpaku dengan butir-butir angka kredit lagi seperti ini, Kira-kira paham, Bu? Pak. Selanjutnya nanti mungkin Pak Kapit bisa menambahkan dengan waktu. Terus SMA 1 tampak siring ya. Kalau pensiun di pertengahan tahun, jadi si keponya bagaimana? Seperti itu saya tangkap tadi. Jadi si kepo itu kan kita buat di awal tahun. Si kepo itu dibuat di awal tahun dengan periode tentunya 1 tahun. Kalau misalkan nanti pensiunnya di pertengahan tahun, tentunya hanya sampai di pertengahan tahun ditutup seperti itu. Jadi nanti prosesnya sama, dari membuat SKP dulu di awal tahun, periodenya 1 tahun, terus nanti ditutup misalkan kalau memang pensiun di pertengahan, nanti ditutup di pertengahan seperti itu. Jadi tentunya Bapak Ibu tidak ingin kan melewatkan TPP selama 6 bulan sebelum pensiun itu. Jadi tentunya tetap harus membuat SKIPO periode 1 tahun tersebut, nanti ditutup di kapan misalkan harus pensiun seperti itu. Terus untuk terkait dengan pertanyaan dari SMA 6 dan PASA, apakah SKP bisa dirubah? Ya, jadi SKP kita sebenarnya bersifat agile, jadi bersifat lincah, kapanpun bisa dirubah. Seperti itu dari Permenpan 6-nya. Jadi perubahan-perubahan SKP itu ya tentunya harus memenuhi syarat, misalkan di pertengahan ada mutasi, ada perpindahan jabatan, ada perubahan atasan. Jadi atasan berubah itu tentunya harus meminta ekspektasi lagi terkait dengan SKP kita, seperti itu. Jadi bersifat agile, kapanpun bisa dirubah. Terus terkait dengan role penanggung jawab, tentunya bersurat ke kami
siapa saja yang ditunjuk sebagai penanggung jawab nantinya. Seperti itu, misalkan di sekolah Bapak Ibu kepala sekolahnya memiliki ratusan bawahan seperti itu. Jadi nanti siapa ditunjuk misalnya untuk pendelegasian Bapak kepala sekolah percaya untuk sebagai penanggung jawab. Oke, mungkin sekian. Ada tambahan Pak Kabid? Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon izin kepada rekan-rekan Dinas Pertanian. Terima kasih Pak Ngurah sudah difasilitasi dengan mengajak teman-teman mungkin di beberapa bidang atau mungkin termasuk di UPT-nya. Sehingga informasi ini tidak hanya terfokus pada teman di pengelola kepegawaian, namun juga teman-teman yang lain. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, saya tambahkan sedikit, memang benar untuk jabatan fungsional saat ini tidak terfokus pada butir kegiatan, karena saat ini kinerja individu itu harus mendukung kinerja organisasi. Penugasan yang diberikan organisasi itulah yang Bapak Ibu realisasikan, Bapak Ibu capai. Ketika memang jabatan Bapak Ibu berbeda dengan pekerjaan yang dilakukan, karena Ibu terlibat dalam SK tim kerja, itu sebenarnya kan kita juga kemarin sudah memfasilitasi dengan membuatkan satu rencana kinerja berupa terlaksananya direktif dari atasan. Jadi penugasan Ibu sebagai tim kerja itu bisa masuk ke direktif dari atasan. Dan baiknya memang ada penugasan yang relevan dengan jabatan Ibu saat ini. Ketika pun misalkan ternyata tidak ada sama sekali, ya tentunya sesuai dengan penugasan dari pimpinan apapun itu, bahasa rencana kinerja Ibu minimal memang harus ada memang mengintervensi dari kinerja atasan langsungnya. Entah Ibu di posisi di kinerja eselon 3-nya ataupun sesuai dengan penugasan tim kerjanya. Yang jelas ada yang diintervensi dan kinerja Ibu mendukung kinerja organisasi. Untuk butir kegiatan itu hanya sebagai referensi menuangkan dalam bahasa di rencana aksi. Jadi yang ulangi, butir kegiatan itu hanya sebagai referensi untuk menuangkan di bahasa rencana aksi. Jadi tidak masalah Ibu, selama Ibu memang ada SK tim kerja, pekerjaan yang Ibu lakukan itu memang berada di luar jabatan, tidak apa, karena memang kerja untuk jabatan fungsional saat ini itu adalah kerja kolaboratif, tidak terfokus pada hanya jabatan fungsionalnya, namun selama itu mendukung kinerja organisasi itu tidak apa-apa. Lalu yang kedua terkait dengan tutorial, mohon permakluman Bapak, jadi guru saya Pak Oyan Sucipto, untuk tutorial penyusunan SKP, memang kita buat umum tutorial implementasi atau tahapan di aplikasi Sikepo-nya, bukan tutorial bagaimana menuangkan bahasa dalam penyusunan SKP. Meskipun ini menjadi bagian penting sebelum dituangkan ke aplikasi Sikepo, namun tutorial yang kita buat terkait dengan tahapan-tahapan dalam aplikasi Sikepo. Tentu terkait dengan penyusunan bahasa-bahasa di SKP, itu sudah kita informasikan dari sejak awal, dan memang sampai saat ini kita masih berupaya bagaimana menyempurnakan bahasa di SKP. Utamanya adalah bahasa pencapaian kinerja. Kalau tadi dari SMK Bali Mandara juga sudah menegaskan bagaimana halnya kalau misalkan bahasa kinerja dari atau indikator kinerja dari atasan kami adalah terlaksananya layanan pendidikan yang berkualitas. Lalu di bawahnya adalah terlaksananya laporan kinerja guru minimal baik dan terciptanya kurikulum pendidikan yang sesuai standar atau dan lain sebagainya. Ya sekarang dilihat saja untuk menciptakan kualitas pendidikan yang baik atau bagus itu atau pendidikan berkualitas itu apa sih yang harus dilakukan, apa sih yang harus diciptakan, ke sana saja dibawa arahnya sehingga tergambar bahwa oh ini memang terkorelasi atau terkait satu dengan yang lain. Kalau contoh umum seperti yang disampaikan oleh rekan kami, gimana sih membuat rumah yang nyaman? Berarti kamar itu harus bersih, nyaman, kamar mandinya juga harus wangi, dan lain sebagainya. Jadi kita umpamakan seperti itu. Lalu untuk
tampak siring sudah jelas tadi disampaikan. Meskipun teman-teman ada yang pensiun di bulan Februari pun tetap di awal tahun menyusun SKP dan menyusun mengimplementasikan aplikasi Sikepo. Tetap, kecuali memang direlakan TPP-nya pada bulan sebelum pensiun. Terkait dengan perubahan SKP, sewaktu-waktu SKP dapat dirubah tergantung apakah ada mutasi baik yang bersangkutan ataupun atasan yang bersangkutan tetap melakukan perubahan SKP. Karena secara ketentuan perubahan SKP ini memang dimungkinkan. Selain itu, ketika ada catatan dari pimpinan, umpan balik dari pimpinan bahwa target kinerja yang bersangkutan harus disesuaikan, itu pun bisa dijadikan dasar untuk melakukan perubahan SKP. Terkait dengan pengusulan penanggung jawab, itu Bapak Ibu silakan mengusulkan melalui dinas menyampaikan kepada kami. Pengusulan terkait siapa yang dijadikan penanggung jawab. Jadi tidak usah siapa membawahi siapa atau si A atasannya atau penanggung jawabnya siapa. Cukup mengusulkan nama yang dijadikan sebagai penanggung jawab. Usulan itu pun tidak serta-merta kami setujui seutuhnya, karena kami juga pasti akan memverifikasi terlebih dahulu, melihat kesesuaian ataupun kelayakan apakah yang bersangkutan ini layak untuk ditunjuk sebagai penanggung jawab, karena ada nanti beberapa pertimbangan yang akan kami lakukan. Mungkin sekian yang bisa yang tambahkan, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya para narasumber. Kita lanjutkan dengan sesi pertanyaan ketiga, sekaligus penutup sesi pertanyaan pada sosialisasi kali ini. Sebelumnya Tiang sampaikan kepada para peserta, alangkah eloknya kalau bertanya tolong on cam, tolong on cam, supaya kami tahu keadaan saudara di sana, seperti ini kok. Pertanyaan pertama kami berikan kepada SMA 1 Penebel, silakan. Pada SMA 1 Penebel. Terima kasih sebelumnya dari SMA Penebel ingin bertanya. DRD sudah gini dengan jelas, ditangkap dengan jelas. Suaranya jelas. Nah, sehubungan dengan SKP tahun 2023 ini kan sebentar lagi harus dicetak. Apakah isinya ini khusus untuk fungsional guru sesuai dengan yang sudah kita rencanakan yang mengacu ke angka kredit. Sedangkan ini kan Menpan RB-nya nomor 1 2023 itu berlaku di tahun 2023. Nah, untuk yang 2024 tadi sudah jelas seperti tanpa kita mengacu angka kredit sesuai dengan contoh tadi membuat rumah. Nah, selalu dijelaskan karena sebentar lagi kita mau nyetak ke SKP 2023. Besok semua DRD. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Kami tampung dulu pertanyaannya. Kemudian pertanyaan kedua kami berikan kepada OPD di Biro Hukum. Silakan OPD teman-teman di Biro Hukum. Baik, saya langsung saja minta izin bertanya untuk penyusunan capaian rencana kinerja itu kan ada melampirkan bukti dukung. Tadi sudah ditanyakan apakah dokumen atau foto itu bergantung pada atasan masing-masing. Pertanyaannya sampai kapan kita harus menyimpan link itu di Google Drive kita, karena itu kan berkaitan sama personal space. Untuk cloud-nya masih cloud pribadi ya. Apakah begitu TPP-nya cair kita bisa delete atau memang itu masih diperlukan untuk di-save untuk tahun berjalan? Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian kepada Bapak Made Ari, apakah on-cam dulu Bapak? Ya, silakan bertanya Bapak. Maaf Bapak, suaranya masih mute. Coba diulang. Mohon maaf, suaranya masih ditutup. Izin Pak, jangan cuma menanyakan satu aja. Japung itu kan ada jabatannya Pak, dari pertama sampai dengan utama, dan masing-masing daripada itu juga memiliki golongan pangkat yang relatif berbeda ya.
Nah, dalam hal ini apa penanda atasan langsung atau penanggung jawabnya itu disamakan dengan staf, karena tadi kurang disentuh ya kalau Japung itu siapa atasan langsung dan penanggung jawabnya. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih Pak. Baik, mungkin pertanyaannya mirip-mirip ya, mirip semuanya. Pertanyaan dari Bapak Madari sekaligus mengakhiri sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini Bapak Ibu. Oleh sebab itu ada tim Pak Turio, silakan untuk dijawab nih. Baik, terima kasih Saudara Ardi. Jadi terkait dengan pertanyaan dari SMA 1 Penebel. Apakah SKP 2 tahun 2023 ini masih menggunakan angka kredit? Tentunya tidak, Pak Nge. Jadi semenjak 2021 sebenarnya kita sudah tidak lagi menggunakan 2021 bulan Juli sampai Desember itu sudah tidak menggunakan lagi. Apalagi 2022 kemarin sudah full kita menggunakan Permenpan 6 tahun 2022. Dan 2023 ini tentunya juga sama, pasti harus menggunakan Permenpan 6 tahun 2023. Jadi hasil pekerjaan persis sama seperti yang di Sikipo yang sekarang, seperti itu. Oke, jadi jangan lagi terpaku pada butir-butir kredit terkait dengan penyusunan dari SKP Bapak Ibu. Terus dari Biro Hukum, apakah bukti dukungnya harus disimpan sampai kapan? Seperti itu poinnya ya. Jadi sebenarnya bukti dukung itu kan tujuannya untuk pekerjaan Bapak Ibu, misalkan di Google Drive itu kalau berupa foto saya yakin banyak ya. Apalagi Google Drive itu kan gratis. Satu akun itu bisa sampai 15 giga, dan kalau misalkan penuh buat aja lagi misalkan email baru sehingga dapat lagi 15 giga, sehingga saya yakin dengan kuota 30 giga atau lebih sebanyak berapapun bisa buat emailnya. Jadi poinnya adalah bagaimana menyimpan data-data Bapak Ibu di cloud atau di Google Drive. Jadi seandainya di komputer Bapak Ibu rusak atau butuh bukti dukung apa misalnya terkait dengan permintaan atasan sehingga tersimpan dengan aman di Google Drive, seperti itu. Jadi sampai kapan disimpan, kalau bisa seterusnya aja disimpan, nanti kalau penuh tinggal buat lagi link Google Drive yang baru. Oke, mungkin itu jawabannya terkait dengan pertanyaan dari Pak Madari dari Disnaker. Kalau Jakung atasannya siapa? Sebenarnya kan tadi sudah dijelaskan sama Pak Kabid kalau mendengarkan. Jadi atasan itu adalah minimal pejabat pengawas. Sekarang mungkin dilihat aja kalau JF pertama, misalkan JF pertama atau ahli pertama ke bawah itu bisa memilih eselon 4. JF muda atau madya bisa memilih eselon 3, asal kembali tadi poinnya adalah pangkatnya. Kalau mau naik pangkat, silakan pilih yang lebih tinggi, seperti ini. Oke. Jadi terkait dengan Japung mungkin poinnya adalah itu. Nanti kalau ahli utama juga sama, misalnya ke eselon 2-nya, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu poinnya. Mungkin Pak Kabid bisa ditambahkan. Terima kasih. Baik, Tian tambahkan sedikit dan sekaligus koreksi Ampuro Wiryo. Jadi terkait dengan untuk teman-teman Jafung, tadi sekilas dapat yang sampaikan mungkin tidak utuh. Tidak utuh dalam artian tidak semua jenjang yang sampaikan. Untuk pejabat penilai kinerja atau atasan langsung itu sebagaimana ketentuan di Permenpan 6 adalah atasan langsung pegawai. Dalam hal ini paling rendah pejabat pengawas. Kalau kita melihat juga di edaran BKN tahun 2017 sempat disampaikan untuk jabatan fungsional jenjang utama pun pejabat penilainya bisa dilakukan oleh pejabat pengawas. Namun selama ini secara etika kita akan merasa kurang nyaman
ketika seorang pejabat pengawas menilai pejabat Jafung jenjang utama misalkan. Apalagi teman-teman di jenjang utama itulah rata-rata teman-teman yang sebelumnya sudah menduduki jabatan eselon 3, apalagi ada eselon 2 ataupun yang lainnya. Sehingga kita membagi untuk jenjang utama itu atasan langsungnya adalah eselon 2. Untuk jenjang utama. Atasan langsungnya adalah eselon 2, namun penanggung jawab, yang ulangi, penanggung jawab adalah eselon 3 di sekretariatnya. Khusus untuk Jafung jenjang madya, atasan langsungnya adalah eselon 3, penanggung jawabnya adalah eselon 3, di mana secara struktur dia ditugaskan. Yang ulangi, untuk Jafung jenjang madya, atasan langsungnya adalah eselon 3, penanggung jawabnya pun eselon 3. Jadi berbeda dengan jenjang utama tadi. Untuk Jafung jenjang muda ke bawah, termasuk jenjang keterampilan, yang ulangi, untuk Jafung jenjang muda ke bawah, termasuk jenjang keterampilan, itu cukup di eselon 4 ketika pejabat eselon 4-nya atau pengawasnya masih ada, masih aktif. Ketika tidak, berarti kembali ke eselon 3-nya, termasuk juga status selaku penanggung jawabnya. Nah, kembali ke informasi awal kami tadi, ketika memang beban tanggung jawab di eselon 3 terlalu banyak, menghandle teman-teman terlalu banyak, maka dari OPD dapat mengusulkan kepada kami orang-orang yang diberikan pendelegasian kewenangan untuk menjadi penanggung jawab. Tentu kami akan verifikasi terlebih dahulu dengan pertimbangan apakah siapa-siapa yang diterima sebagai penanggung jawab berdasarkan situasi kondisi yang ada di masing-masing perangkat daerah. Nah, untuk kondisi normal ya sesuai dengan informasi kami tadi. Tetapi dengan kondisi seperti yang contohkan di RSJ sampai 300 perawat dihandle oleh satu pejabat, tentu menjadi beban yang sangat besar sehingga dibutuhkan pejabat lain yang ditugaskan sebagai penanggung jawab. Mungkin itu tambahan yang bisa Tiang sampaikan khusus untuk di Disnaker nih. Karena ini sesi terakhir, Tiang juga mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat. Apakah wadir di rumah sakit itu atasan langsungnya boleh PLT direktur? Secara ketentuan PLT memang dimungkinkan sebagai pejabat yang menandatangani SKP, sehingga silakan masukkan PLT direktur sebagai atasan langsung. Lalu ada pertanyaan juga, sudah uji coba, sudah diverif atasan atau kasih, tapi tidak muncul di akun Kabid. Yang kurang paham sebenarnya, tapi yang jelas ketika sudah diverifikasi oleh atasan langsung, ya otomatis dia hanya muncul di akun kasihnya saja. Kalau tidak salah nanti mohon dikoreksi, karena secara teknis sistem Pak Wirya yang lebih paham. Lanjut, Jafung Madya golongan 4C, penanggung jawab atau atasan langsungnya. Untuk Jafung mengabaikan pangkat. Seperti yang sampaikan tadi, jenjang madya cukup di eselon 3, penanggung jawab juga di eselon 3. Karena untuk kenaikan pangkat bagi jabatan fungsional itu dimungkinkan meskipun atasan langsungnya pangkatnya lebih kecil. Kecuali struktural, kecuali staf pelaksana. Nah, bagaimana halnya kalau atasannya ternyata pangkatnya lebih kecil? Ya tentu harus menunggu atau mungkin mengusulkan untuk dimutasi pegawai yang bersangkutan, mengusulkan mutasi sehingga ditempatkan di OPD atau jabatan yang atasannya minimal sama. Lalu jika ada PLT eselon 4, apakah perlu bersurat ke BKPSDM untuk penunjukan sebagai penanggung jawab? Ketika PLT itu merupakan dari unsur staf, tentu kami
minta untuk disurati kembali, diinformasikan kepada kami sehingga kami bisa mengecek apakah yang bersangkutan ini sudah memiliki role sebagai atasan atau penanggung jawab atau tidak. Jadi silakan surati kepada kami. Meskipun kami juga secara berkala berkoordinasi dengan rekan kami di bidang JAPT terkait dengan penunjukan PLT, namun tidak ada salahnya silakan diinformasikan kepada kami untuk memastikan kelancaran implementasi dari aplikasi Sikepo ini. Dan teman kami juga di bidang JAPT sudah menginformasikan dari awal bagi OPD yang akan mengalami kekosongan pensiun di awal tahun agar menginformasikan segera. Sehingga informasi itu juga silakan ditembuskan kepada kami. Lalu untuk atasan langsung PLT, apakah boleh sebagai atasan langsung sekaligus penanggung jawab? Boleh, selama sesuai dengan informasi tadi. Jadi atasan langsung itu bisa sama dengan penanggung jawab, bisa saja berbeda. Nanti akan kami share paparan dan semoga informasi yang secara lisan kami sampaikan tadi sudah dicatat nih. Sehingga pertanyaan-pertanyaan tadi sudah memberikan gambaran yang jelas kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, kalaupun ternyata masih ada pertanyaan yang mengganjal ataupun pertanyaan yang muncul setelah Zoom ini selesai, silakan dikomunikasikan kepada kami entah melalui layanan Sikepo Support. Harapan kami melalui itu sehingga memang teman-teman sudah menguji cobakan login ke SSO. Jangan sampai nanti login ke SSO-nya tidak tahu. Sudah menanyakan ini itu, ternyata login ke SSO malah tidak bisa. Jadi silakan menggunakan layanan Sikepo Support untuk direspon oleh tim teknis kami. Jadi kayaknya itu pertanyaan yang tadi terlewatkan yang ada di kolom chat. Semoga bisa memberikan gambaran. Mohon maaf jika ada kekurangan. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada rekan Ardi. Silakan. Baik, terima kasih atas jawaban dari pertanyaannya oleh para narasumber. Tidak terasa Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara sosialisasi Sikepo untuk tahun 2024. Sebagai moderator, saya izin mengingatkan ulang beberapa poin penting. Kalau yang mau naik pangkat, jangan lupa upload SKP-nya di Simpak ke Stupoin, kemudian SSO yang kita gunakan adalah sso.baliprop.go.id. Jangan sampai nanti di 2024 Bapak Ibu nggak tahu passwordnya, nggak bisa login, fatal nih akibatnya. Jadi loginlah dari sekarang, karena niki masalahnya sensitif, masalah TPP, masalah uang, masalah perut. Tolong aware sarang-sarang. Dan yang terakhir, yang tadi listnya sudah dilihatkan oleh Bapak narasumber, sekolah-sekolah yang sedikit, uji cobanya, UPT yang sedikit, uji cobanya, tolong uji coba Sikeponya, supaya 2024 implementasi sasaran kinerja pegawai dapat berjalan dengan lancar. Baiklah Bapak Ibu, saya Kade Ardi selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Jalan-jalan ke Kalimantan, pulangnya ketemu si Aceh. Salam penutup yang haturkan, terima kasih atas perhatiannya. Om Santi, Santi, Santi Om, sukses semua Bapak Ibu sareng sami, rahayu, rahayu, rahayu. Sukses semua. Pak Kade, mohon izin share materinya bisa Pak? Kami akan share. Mungkin bisa di-share di kolom komentar. Ini Bapak.